Shalom, perkenalkan nama saya Gresela Sihombi dengan NIM 210101052 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya membuat video ini untuk ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Teologi Sistematika. Saya di sini akan menjelaskan tentang bibliologi. Tapi sebelum saya menjelaskan definisi dari bibliologi, saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar Alkitab dan mengapa sih kita harus belajar tentang Alkitab. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar Alkitab. Setiap orang tentunya harus belajar tentang Alkitab, baik orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Kristen ataupun orang-orang yang sudah lama di dalam agama Kristen harusnya mempelajari tentang Alkitab untuk menuntun hidupnya, untuk lebih mengenal Tuhan Yesus lagi. Yang kedua, mengapa sih kita harus belajar tentang Alkitab? Alasan yang pertama mengapa kita orang-orang Kristen harus belajar tentang Alkitab, karena Alkitab adalah semua sumber dari pertanyaan yang selama ini mungkin dimiliki oleh orang lain ataupun diri kita sendiri. Ada pun beberapa alasan yang paling harus kita mengerti mengapa kita harus belajar tentang Alkitab adalah sebab Alkitab adalah karangan Tuhan Yesus sendiri, tetapi memakai perpanjangan tangan manusia untuk menuliskannya. Yang kedua, berulang-ulang Tuhan mengingatkan atau mengatakan kepada kita supaya kita belajar Alkitab selalu tentang Taurat Tuhan untuk merenungkannya siang dan malam. Yang ketiga, sebab Allah adalah tuntunan bagi orang-orang percaya untuk mengerti arti, tujuan serta rencana Allah kepada manusia, terhadap manusia. Yang keempat itu sebab musuh kita iblis setelah membaca Alkitab, otomatis iblis mengetahui semuanya yang ada di dalam Alkitab, sehingga salah satu itu menjadi alasan bagi kita untuk belajar Alkitab, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau cobaan-cobaan yang akan diberikan oleh iblis atas persetujuan Tuhan kepada kita. Seperti contohnya Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Tuhan Yesus menjawab iblis dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Begitupun dengan kita, supaya kita dapat menjawab apapun cobaan yang dari iblis melalui Alkitab itu salah satu alasan yang paling kuat mengapa kita harus mempelajari tentang Alkitab. Yang nomor 5, sebab Alkitab adalah sumber jawaban dari semua pertanyaan yang dimiliki oleh manusia, apapun itu, termasuk masalah-masalah manusia, termasuk awal mula penciptaan manusia, semuanya bisa terjawab di dalam Alkitab. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bibliologi. Bibliologi berasal dari dua kata, yaitu biblia dan biblian, yang artinya buku, uraian, pikiran, ilmu yang dimaksud yang ada di dalam Alkitab. Orang-orang pilihan Allah menulis Alkitab melalui ajaran atau dorongan dari Roh Kudus yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menulis surat-surat yang ada di Alkitab. Bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk tulisan atau buku. Yang dimaksud di sini adalah Alkitab, untuk kita mengerti tentang tujuan dan maksud Allah bagi manusia atau menciptakan manusia. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang pernyataan atau wahyu Allah. Pernyataan atau wahyu Allah
adalah suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan, kata-kata, yang adalah inisiatif sendiri yang membuka diri agar manusia yang adalah ciptaan itu dapat mengenal Allah yang penciptanya. Pentingnya pernyataan Allah di sini adalah yang pertama, hakikat manusia memerlukan pernyataan ilahi. Yang kedua, pernyataan Allah menghendaki pernyataan dirinya sendiri. Pernyataan Allah dibagi menjadi dua, yaitu pernyataan umum dan pernyataan khusus. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan tentang pernyataan umum. Pernyataan umum adalah pernyataan Allah mengenai dirinya sendiri, diberikan kepada semua orang melalui alam semesta, bersumber dari Allah sendiri, yang dapat dijangkau oleh orang-orang pilihan Tuhan sendiri atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui Yesus dan firman-Nya yang ditulis di Alkitab, bertujuan untuk menyatakan kehendak dan janji keselamatan dalam Yesus Kristus. Dengan demikian mendamaikan kembali hubungan manusia dan Allah. Hasilnya, manusia dapat mengerti tujuan Allah maupun kehendaknya. Manusia mengerti atau menerima keselamatan yang diberikan dari Allah. Dari penjelasan saya yang pertama dan sampai pernyataan Allah ini, semuanya membahas tentang tujuan Allah untuk manusia, dan semua tujuan itu atau pertanyaan itu ada di dalam Alkitab. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengilhaman atau inspirasi. Pengilhaman adalah bimbingan Roh Kudus terhadap penulis, sehingga sekalipun mereka menulis dengan gaya bahasa masing-masing, hasilnya adalah firman Allah yang ditulis, yang dapat dipercaya, yang terdapat di dalam Alkitab saat ini. Inspirasi penulisan ini adalah bahwa Alkitab adalah manusia dan tetapi dituntut oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Yang pertama adalah adanya pernyataan Allah yang berada di dalam Alkitab yang di luar nalar manusia atau di luar pemikiran manusia. Yang kedua, adanya pernyataan yang bersifat sejarah di mana mulai dari kematian Yesus Kristus, dari kelahiran Yesus Kristus sampai kematian Yesus Kristus, seperti di perjanjian baru dan di perjanjian lama, mulai dari nubuatan tentang akan lahirnya Yesus Kristus dan tercapai atau terbukti di perjanjian lama, yang dimana di perjanjian baru, yang dimana di perjanjian lama dinubuatkan bahwa akan lahir seorang nabi yang akan menjadi juru selamat manusia, terdapat di PB di perjanjian baru. Yang ketiga, adanya pernyataan kuasa mengubah hidup manusia. Di Alkitab dijelaskan bahwa pernyataan mengubah hidup manusia adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Bukti dalam Alkitab yang menjelaskan tentang bukti pengilhaman di dalam Alkitab, yaitu Allah sendiri yang memberi perintah untuk menulis. Yang kedua, para penulis secara sadar memberikan otoritas terhadap tulisannya sebagai firman Tuhan. Bisa dilihat di Yeremia 36 ayat 27. Perjanjian baru mengakui inspirasi Alkitab di dalam perjanjian lama.
yang tertulis di Matius 4 ayat 11 seperti nubuatan akan lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia, dinubuatkan di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Teori-teori penulisan Alkitab. Di sini saya akan menjelaskan dua teori, yaitu teori dikte adalah teori yang ekstrim yang mengatakan bahwa penulis Alkitab hanyalah sebagai alat atau hanya sebagai alat rekam yang dimana mereka hanya digunakan untuk menulis saja dengan bantuan Roh Kudus. Yang kedua, teori penyesuaian, yaitu Allah mengenalkan dirinya dengan keterbatasan para penulis. Yang ketiga, teori pengawasan Allah, berdaulat mengawasi atau mengatur latar belakang penulis mulai dari keturunan sampai keadaannya masing-masing, keadaan penulisnya masing-masing. Di sini otoritas Alkitab adalah firman Allah sendiri. Iluminasi, ada juga yang disebut dengan iluminasi. Iluminasi yang berarti pekerjaan Roh Kudus yang membantu orang-orang penulis pilihan Allah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pneumatologi. Pneumatologi adalah garis besar atau pembicaraan tentang Roh Kudus. Di dalam pneumatologi semuanya tentang Roh Kudus, mulai dari pekerjaan Roh Kudus, mulai dari dosa menghujat Roh Kudus, semuanya dijelaskan di sini. Yang pertama itu personalitas dari Roh Kudus. Roh Kudus memiliki personalitas yang dimana Roh Kudus memiliki emosi, akal budi, dan kehendak. Karena kehendak itulah maka Roh Kudus disebut memiliki personalitas. Atribut mengonfirmasi personalitas dari Roh Kudus adalah tidak seorang pun Roh Kudus memiliki kesadaran dan pengetahuan pikiran Allah, tetapi Roh Kudus mengetahui pikiran Allah. Tertulis di 1 Korintus 2 ayat 11. Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenal Roh Kudus. Tertulis di dalam Efesus 4 ayat 30, memerintahkan kepada orang-orang supaya tidak mendukakan Roh Kudus, karena dosa mendukakan atau menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Bapa. Karya-karya mengonfirmasi personalitasnya, yaitu Roh Kudus mengajar, tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus bersaksi, tertulis di Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus membimbing, tertulis di Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus meyakinkan, tertulis di Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus menjadi pendua syafaat, tertulis di dalam Roma 8 ayat 26. Roh Kudus sebagai pemerintah atau memerintah, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Posisi mengonfirmasi personalitas dari Roh Kudus. Roh Kudus dapat didukakan. Yang kedua, Roh Kudus dapat dihujat. Yang ketiga, Roh Kudus dapat ditolak. Yang keempat, Roh Kudus dapat didustai. Yang kelima, Roh Kudus dapat dikhianati. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang keilahian dari Roh Kudus. Sebutan ilahi dari Roh Kudus antara lain adalah hidup, maha tahu, maha kuasa, maha hadir, kekal, kekudusan, kasih, dan kebenaran. Semuanya itu didukung oleh ayat-ayat Alkitabnya masing-masing. Tetapi di sini saya tidak mencantumkannya. Di sini saya akan melanjutkannya dengan Roh Kudus dalam pewahyuan dan inspirasi. Wahyu adalah
penyataan kepada manusia sesuatu, kalau tidak, manusia tidak mengetahui sesuatu, yang artinya jika Tuhan Yesus tidak memberitahukan pewahyuannya, maka manusia tidak akan mengetahui apa-apa tentang sejarah dari dunia ini ataupun yang namanya Alkitab. Penyalur wahyu adalah nabi-nabi yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Nabi-nabi tersebut hanyalah sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan yang dibantu oleh Roh Kudus untuk mengenal pewahyuan Tuhan. Para nabi di Perjanjian Lama biasanya disebut sebagai alat Tuhan karena menyatakan dirinya, dan Roh Kudus berperan menjaga kata-kata mereka supaya tidak salah. Mereka menjadi perpanjangan Tuhan yang dimana hanyalah sebagai alat yang dijaga oleh Roh Kudus untuk tidak salah dalam pengucapan ataupun penulisan. Adapun di sini metode pewahyuan bisa dilihat dari secara lisan, seperti contoh pewahyuan Allah waktu memberikan 10 titah kepada Musa dan pun kepada Abraham. Yang kedua itu melalui mimpi. Melalui mimpi tidaklah banyak di dalam Alkitab, tetapi melalui mimpi adalah salah satu metode penyampaian dari pewahyuan. Yang ketiga, visi. Yang keempat, teofani atau penampilan Allah, seperti kepada Abraham juga Allah menyampaikannya sendiri kepada Abraham, menampilkan Allah, tetapi Allah Roh Kudus yang tidak terlihat. Dan di sini juga ada pelayanan Roh Kudus. Roh Kudus melayani orang-orang secara selektif, bisa dibaca di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 yang mengidentifikasikan bahwa setelah Pentakosta, Roh Kudus akan memulai suatu pelayanannya bagi orang-orang percaya. Yang ketiga itu menahan dosa. Yang keempat, relasi Roh Kudus dengan Kristus. Yang kelima, kelahiran dari anak darah, yaitu kelahiran Yesus Kristus yang dikandung oleh Maria dari Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus. Di Alkitab dituliskan bahwa dosa yang tidak bisa diampuni atau yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Bapa, menghujat atau mendukakan Roh Kudus. Di sini juga saya tidak terlalu mengerti tentang bagaimana itu mendukakan Roh Kudus, tetapi di Alkitab dituliskan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah mendukakan Roh Kudus ataupun menghujatnya. Di sini ada juga pemateraian oleh Roh Kudus. Pemateraian oleh Roh Kudus adalah salah satu dari banyak karya Allah yang ditujukan pada orang-orang percaya untuk menjanjikan keselamatan bagi orang tersebut. Itu bisa dilihat di 2 Korintus 1 ayat 22. Di sini saya lanjutkan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus adalah pemberian berdasarkan anugerah Allah. Hal ini bukan perkembangan atau kemampuan secara ilmiah manusia, melainkan suatu pemberian yang dilimpahkan oleh Allah kepada orang-orang percaya. 1 Korintus 12 ayat 4. Di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kepenuhan oleh Roh Kudus. Definisi kepenuhan adalah penguasaan. Roh Allah yang menyertai adalah pribadi yang secara terus-menerus mengontrol dan mendominasi kehidupan yang percaya. Orang-orang percaya, hasilnya adalah Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh
seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Dan di sini dengan bantuan Roh Kudus, seseorang yang percaya kepada Kristus akan mengalahkan keinginan daging. Sekian dari saya. Terima kasih.